Saya tidak masalah, saya tidak pelit gitu. Selama ada sumber daya gitu. Cuman ya memang kayak kemarin ketika saya kehilangan banyak uang demi proyek baru gitu, dan itu nggak mutu gitu. Maksudnya serangannya itu spesifik ke sayanya gitu ya. Akhirnya saya mempelajari, wah ini pasti ada dakwaan di dunia roh, di dunia nyata nggak kelihatan. Dakwaan itu hanya ada di dunia roh. Jadi kalau orang tidak punya kepekaan roh, tidak ngerti bahwa hal-hal seperti itu tuh karena dakwaan hukum di dunia roh. Jadi setan mendakwa. Sama seperti kalau teman-teman perhatikan, Petrus didakwa, Petrus kamu, setan mendakwa kamu seperti apa tuh, ngayak gandum. Jadi gandum itu di ayat itu apa ya di bahasa Indonesia? Pokoknya dipisahkan antara yang besar dan kecil dengan cara diputar gitu ya, sentrifugal. Nanti terpisah, ukuran besar kecil terpisah. Nah, Petrus didakwa dengan cara itu dan akhirnya dia jatuh. Dia bilang, aku tidak kenal Yesus di depannya. Jadi saya rasa ketika Petrus ngomong begitu, itu kan di pelataran yang luas, Yesus ya di situ kelihatan gitu. Artinya dia melihat, dia menjadi saksi mata dikhianati oleh omongannya Petrus. Jadi dakwaan itu saya seperti Petrus itu. Yesus sudah tahu sebelum Petrus jatuh dosa, dia sudah tahu, hai Petrus engkau didakwa. Menarik ya. Jadi Yesus bilang begitu. Jadi artinya sistem di dunia roh tentang dakwaan itu ya seperti itu. Akan ada dakwaan yang mendahului peristiwa aslinya. Jadi ketika kemarin saya kehilangan uang dan saya merasa bodoh bisa kehilangan, ya itu ada dakwaan di sebelum itu. Nah akhirnya ketemu itu, saya ya mendapat pengilhaman atau mungkin saya mendapat kiriman pesan gitu ya, bahwa ada dosa leluhur yang berdakwah. Kemudian saya coba akui dan saya merasa beriman, ini pasti benar gitu, berdampak gitu. Jadi bagi saya sendiri itu secara jiwa ya, ini jiwa saya mutung gitu ya. Mutung itu aduh Indonesianya apa ya mutung, pokoknya menyerah, kira-kira begitu. Ada hasrat menyerah gitu. Buat apa? Dalam artian kenapa Tuhan tidak melindungi saya? Saya kan menjalankan misinya. Tapi di sisi lain saya selalu mengingat Yesaya 59 ayat 1. Tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong saya, tapi yang menjadi pemisah ya dosamu. Nah, saya tidak merasa berdosa masalahnya. Jadi kalau saya tidak punya feeling, tidak mendapat pemahaman bahwa ini dosa leluhur, bingung, dosa saya apa? Dosa saya tentang pencurian apa? Ya saya tahu, saya pernah ingat ya, pernah kecil mencuri barang kecil ya, mainan gitu. Kalau pemahaman saya dulu sebagai anak kecil ya nyinggahke mainan. Tapi ya dibawa pulang, nyinggahke dibawa pulang. Nah jadi hal-hal itu ya kayak Roma 8 ayat 28 sampai 30 ada manfaatnya. Jadi mungkin di masa sebelum Senin gitu, sebelum seminggu yang lalu saya merasa aman gitu. Sebenarnya sudah sering diserang tapi saya merasa aman gitu. Sekarang saya punya kesadaran baru gitu. Oh saya bisa diserang ya di situ ya, di area finansial gitu. Dan ini krusial sekali. El Sadik sangat lambat perkembangannya ya karena diserang di situ gitu. Logistik gitu ya. Sejak dulu saya selalu mengeluh tentang logistik. Dan secara hukum LG ya wajar kalau ada dakwaan tentang pencurian ini gitu. Entah siapa yang melakukan, yang jelas berdampak ke El Sadiknya gitu. Bisa dari saya sendiri, bisa dari semua anggota, siapapun bisa, potensial gitu. Tapi itu bisa berdampak. Dan sebaliknya juga
dari situ ada manfaatnya ya, saya bisa tahu dosanya, terus tidak menghalangi total, jadi dibalik kegagalan di situ, di area situ. Minggu ini kita sudah punya keberhasilan di bidang tim penerjemahan, ya itu harga yang dibayar gitu. Sedangkan saya berupaya supaya harganya efisien. Jadi harga itu kan prinsip ekonomi kan, dengan modal sekecil mungkin mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Dengan kerugian kecil, manfaatnya besar. Nah yang ini kerugiannya atau modalnya termasuk paling besar bagi saya sendiri gitu ya. Sampai saya merasa mutung. Mau pergi kemana-mana juga mutung gitu. Selain gak ada uang tapi juga itu misi Tuhan, kok Tuhan seakan tidak membantu. Jadi Tuhan membantunya hanya dengan cara ngirim utusan, dosamu ini, dosamu itu dari dulu begitu. Sistemnya LG. Jadi selama ada dosa, Tuhan tidak bisa membela. Ini prinsip penting.